地元洞天内静。大势力表面和解，大道理我说过，就别怪我不义。打个小盹儿，解一下。剩下的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-118. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 117. Kemarin Fan Yu telah datang untuk memberikan tantangan kepada Sinan, karena dia menganggap Sinan tidaklah pantas berada di sini. Perkataannya tentu saja membuat Sinan kesal. Alhasil pertarungan pun telah terjadi. Hanya saja kemampuan Fan Yu tidaklah sehebat bacotannya. Sinan dengan mudah mempermalukannya. Ketua Fan pun menghentikan semua itu dan segera meminta Fan Yu untuk pergi dari tempat ini. Ketua Fan juga meminta maaf atas kesalahan tadi. Setelah dari sana, Sinan dan Shiniru pun keluar dari gudang harta, di mana mereka kembali lagi bertemu dengan Fan Yu. Ia yang melihat cincin tersebut melekat di jari Sinan membuat dia menjadi begitu murka. Fan Yu langsung saja melancarkan serangan kepada Sinan. Hanya saja dia itu terlalu meremehkan Sinan sebab dia itu sudah mudah menangkap Fan Yu. Namun pertarungan ini dihentikan oleh seorang tetua bernama Fan Jian. Beruntungnya ada ketua Fan di sini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketua Fan Jian takut jika Sinan dibiarkan menjadi lebih kuat, maka yang ada keluarga Fan akan kesulitan untuk bisa mengalahkannya. Namun Fan Hao sudah memikirkan hal itu, karena mereka hanya perlu memanggil leluhur mereka saja. Untuk saat ini, Fan Hao akan memperlakukan Sinan dengan sangat sopan. Bisa saja kedepannya Sinan menjadi menantunya dan membuat keluarga Fan menjadi semakin kuat. Di sisi lain, Fan Xiao tengah membawa Fan Yu, sampai akhirnya tetua Fan Jian datang untuk memberikan pengobatan kepadanya. Selain itu, Fan Jian juga memberikan sebuah misi kepada Fan Yu, yang tentu saja berhubungan dengan Sinan. Sedangkan di hadapan Gua Biyuan, Fan Hao memberitahu kalau pertarungan saatlah dilarang di dalam gua, karena akan membuat roh di sana marah. Jika sampai terjadi, maka hukuman sudah menanti mereka, yakni menjadi musuh dari seluruh wilayah Tianfu. Alhasil dengan begini, Fan Yu tidak bisa bertindak sembarangan. Sesaat kemudian, Fan Hao mulai melakukan sesuatu yang mana dia telah mengirim para murid untuk masuk ke dalam Gua Biyuan. 地元洞天内静。 Tapi sepertinya Fan Jian memiliki maksud lain dan bahkan menyembunyikan sebuah jimat. Beruntungnya Fan Hao mengetahui hal itu dan langsung saja menyerangnya, karena dia ini tidaklah ingin rencananya dalam membuat keluarga Fan kuat terganggu. Dia pun menduga kalau Fan Jian berencana untuk membantu Gunung Wendao. Hanya saja Fan Jian mengingatkan mengenai mereka ini berasal dari mana. Terlebih lagi Fan Hao sudah mengirim para murid ke Kemponik. Tapi Fan Hao menjelaskan kalau Kemponik merupakan salah satu dari 3 camp utama di kerajaan Tianfu. Baginya tidak ada perbedaan antara sesama anggota keluarga. Lantas untuk apa juga Fan Jian ini marah? Fan Jian sudah bosan mendengar perkataan Fan Hao yang selalu mementingkan keluarga Fan. Padahal dia ini tahu kalau Fan Hao hanya ingin mencarikan suami yang pas untuk putrinya saja. Dan begitu keturunan keluarga Fan Hao akan semakin kuat. Fan Hao tidak ingin membahas hal itu karena sekarang hubungan kekuatan utama dinasti Zhao Timur tidak terlalu baik. Aliansi ini kapanpun bisa runtuh. Fan Hao akan melakukan apapun untuk kepentingan negara kuno Fengtian. Fan Jian paham apa maksud Fan Hao, tapi jangan sampai karena dia terlalu peduli kepada Sinan malah menjadi penyebab perang. Alhasil sampai saat ini kedua saudara itu pun telah saling berbeda pendapat. Fan Jian akan melakukan apapun untuk menjatuhkan Sinan. 大势力表面和解，
道理我说不过，就别怪我不义。 Kembali ke dalam gua Biyuan, di mana Sinan dan yang lainnya sudah sampai kemari. Di belakang mereka sudah ada Fan Yu dan Pan Xiao. Shinru tidak memikirkan hal itu dan meminta gurunya untuk menyerap esensi Biyuan terlebih dahulu. Sinan meminta Shinru agar tidak perlu khawatir, karena Fan Yu maupun Pan Xiao tidak akan bisa menyakiti dirinya. Terlebih lagi, Fan Hao sudah memberitahu kepada semua orang untuk tidak menimbulkan pertarungan pada tempat ini. Sesaat kemudian, semua murid pun mulai melakukan penyerapan terhadap esensi Biyuan. Hanya saja terlihat kalau Fan Yu dan Fan Xiao memiliki sebuah rencana tersembunyi. Shinru merasakan ada yang tidak beres. Jadi Denny terus memperhatikan mereka, sedangkan Sinan sendiri masihlah fokus menyerap esensi Biyuan. Nah, entah kenapa telur emas Sinan mengalami sebuah reaksi. Sepertinya kekuatan Biyuan sangatlah cocok kepada telur tersebut. Jadi Sinan akan memanfaatkan hal ini untuk bisa menyempurnakannya. Namun sesaat kemudian Sinan berhenti melakukan penyerapan karena fokus pada kristal yang ada di depannya. Melihat adanya sebuah kesempatan, Fan Xiao pun segera berangkat dan langsung saja melakukan penyerangan kepada Sinan. Akan tetapi, Shinru berhasil menghentikannya. Sayang sekali dia tidak menyangka kalau Fan Yu juga ikut menyerang. Alhasil, Shinru pun tidaklah sempat melindungi Sinan. Namun sejak awal, Sinan sudah memberitahunya untuk tidak perlu khawatir, karena mereka berdua bukanlah lawan yang bisa menyentuhnya. Sinan dengan sangat mudah menghentikan Fan Yu dan Fan Xiao menggunakan kekuatan dari roh Dewa Perang. Meskipun sudah Sinan lemparkan, tapi dia sepertinya tidak ada niatan untuk berhenti. Padahal Shinru mencoba untuk menahannya. Fan Yu dan Fan Xiao kembali bangkit karena mereka sudah melakukan pencurian terhadap kekuatan roh di tempat itu. Shinru sungguh tidak menduga kalau mereka akan melakukan hal yang tabu pada Biyuan. Tapi Fan Yu tidaklah membenarkan hal itu, karena dia hanya meminjam kekuatan roh saja untuk bisa mengalahkan Sinan. Setelah dia berhasil membersihkan sampah ini, maka kekuatan roh akan dirinya kembalikan. Fan Yu meminta orang-orang di sana untuk tidak ikut campur dalam pertarungan mereka, karena jika tidak, dialah yang akan menghukum mereka. Setelah memastikan tidak ada yang mengganggu, maka Fan Yu akan mulai bertindak. Shinru mencoba menyadarkannya, tapi Fan Yu tidaklah peduli. Bahkan jika Shinru sampai terlibat, dia tidak akan segan-segan menghabisi kekasih masa kecilnya ini. Untuk Sinan sendiri tidak terlalu peduli dan akan meladeninya. Dengan kekuatan pinjaman ini, Fan Yu terlihat begitu percaya diri, sampai-sampai berani meremehkan kemampuan Sinan. Padahal sejak awal, Sinan tidaklah pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Pada saat jugalah pertarungan langsung saja terjadi. Dalam pertarungan tersebut, terlihat dengan jelas kalau Fan Yu telah berhasil memberikan pukulan keras kepada Sinan, sampai-sampai memberikan tekanan kepadanya. Entah apa yang sedang Sinan lakukan saat ini, seakan-akan dia itu hanya ingin melihat seberapa besar kekuatan Fan Yu saat itu. Dan ternyata alasan Sinan terus menunggu karena dia ingin menyerap kekuatan pinjaman Fan Yu agar bisa digunakan oleh telur emasnya. Roh Dewa Perang pun kembali dirinya keluarkan dan langsung saja menyerang Fan Yu. Bahkan semua itu membuatnya terluka cukup parah. Sinan pun mendekatinya sambil bertanya siapa yang telah membantunya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.